Amen. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Saya percaya bahwa setiap kita semangat pada pagi hari ini, amin. Kepada Bapak Pendeta Dr. Pak Martinus, selamat datang di Gereja Indonesia Palu ini, dan Bapak Dr. Pak Anas. Ada salam dari Pastor Dani. Beliau lagi melayani di Jogja. Jadi hari ini beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nanti hari Rabu atau Kamis beliau baru tiba di Palu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya seri terakhir tentang Walk the Talk ya. Sebelumnya ya, saya ingin bertanya kira-kira satu lagu apa kira-kira pada waktu kita kecil itu kita diajarkan sama kita punya mama? Kira-kira lagu apa? Saya tanya sama Ma, waktu saya masih kecil, mama ingat tidak? Kira-kira lagu apa yang mama ajarkan saya? Mama aku bilang begini, karena kau anak yang ketiga, itu tantemu yang banyak jangan tahu. Ya mungkin cuma kakakmu yang pertama yang lebih banyak mama ajarkan. Jadi mama bilang, mama ajarkan lagu cica-cica di dinding seperti itu ya. Jadi cica-cica itu kenapa lagu cica-cica yang paling pertama diajar? Terus mama bilang mungkin itu kalau kita lihat di dinding pasti ada cica. Cuma di sini tidak ada cica ya. Ya, dan kenapa bisa mamaku masih ingat gitu apa ya mamaku ajarkan sama anak yang pertama ya. Kami 5 bersaudara ya, saya yang ketiga. Dan saya ketawa waktu saya dengar begitu, waktu mamaku bilang cica-cica di dinding dengan gaya-gayanya di rumahku gitu. Ya kalau beberapa saudara sering di rumah dan pasti tahu bagaimana mamaku orangnya toh. Dan kita tidak bicara tentang cica-cica di dinding hari ini ya. Kita akan lanjut. Dan sepanjang beberapa minggu kemarin kita sudah belajar mulai dari sesi yang pertama ya tentang walk in the word, berjalan dalam firman yang dibagikan oleh Pak Michael. Bagaimana kita mempelajari firman, kita memahaminya, kemudian kita menerapkan dan kita melakukannya. Dan minggu berikutnya kita juga diajar tentang store the word, simpan firman itu yang dibagikan oleh Mem Jelly. Bagaimana firman itu apa? Kita taruh di dalam hati kita, pikiran kita. Dan minggu yang berikutnya kita juga diajarkan tentang speak the word, ucapkan firman yang dibagikan oleh Pastor Dani. Kita proklamirkan, kita proklamasikan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan minggu yang berikutnya yang keempat, kita diajar tentang choose the word, pilih firman Tuhan yang dibagikan oleh Miss Opin, yang tidak peduli apapun situasi keadaan yang kita hadapi, suatu kita terus melihat pada firman Tuhan, iman kita akan terus dikuatkan dan kita terus bertumbuh, amin. Dan minggu yang kemarin kita diajarkan tentang remember the word, ingatlah firman Tuhan oleh Pak Budi. Kenapa dikatakan remember, ingatlah? Karena manusia itu sering lupa. Bahkan pada saat tadi setelah kita datang ke tempat ini, mungkin kita sudah lupa apa yang kita lakukan di rumah tadi, ya. Dan Tuhan terus mengingatkan kita untuk apa? Perkatakan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar seri yang terakhir dari Walk the Talk, berbicara dan bertindak sesuai dengan kata-kata, yaitu pray the word, berdoa dengan firman. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Oh, kami terus melihat kebaikan Engkau, kami terus melihat kemurahan Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami mau berdoa dengan firman, berdoa sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapak, berarti setiap kami biar ada tanah hati yang subur, yang siap tabur oleh benih firman Engkau. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan amen. Oke, kita akan lanjut di seri yang terakhir, yaitu berdoa dengan firman. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar tentang kisah iman yang dibawa dengan payung. Pernah tidak? Pernah dengar? Ya, saya cerita sedikit ya.
Jadi ada di sebuah desa yang kecil ya, itu sedang dilanda kekeringan. Jadi sampai itu sawahnya itu kayak terbelah-belah gitu ya. Jadi beberapa bulan mengalami yang namanya kekeringan, sungainya kering dan penduduk desa itu mereka sangat gelisah. Karena apa? Hujan tidak turun-turun. Ya, kita juga pernah mengalami ya beberapa waktu begitu panas sekali ya. Kemudian ada seorang pendeta, dia mengundang seluruh jemaatnya untuk berkumpul di satu lapangan yang luas. Pendetanya bilang gini, oke, sebentar sore saya mengundang setiap jemaat untuk datang berkumpul bersama-sama. Kita berdoa, ya, kita berdoa supaya apa? Hujan turun. Ya, pada sore itu seluruh penduduk, ya, seluruh jemaatnya mulai datang ke lapangan, ya, mereka datang, bahkan yang kecil pun mereka datang, dan mereka mulai memuji, menyembah Tuhan. Mereka mulai berseru pada Tuhan, Tuhan tolong kirimkan kami hujan, seperti itu. Dan satu hal, ada satu seorang, ya, dia datang dengan membawa payung. Dia datang ke situ dan pendetanya melihat pada seseorang itu, dan dia adalah seorang anak. Dan begini katanya itu pendeta, dialah yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Amen. Jadi seringkali kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi dalam hati kadang kita masih ragu. Tuhan, apakah Tuhan akan jawab doa ini? Tetapi kita mulai belajar, ya, sedia payung sebelum hujan. Wah, luar biasa. Jadi percaya saja, karena pasti kita akan terima. Oke. Jadi membawa payung saat berdoa meminta hujan adalah tanda kepercayaan yang sederhana, namun dalam percaya sebelum melihat, yakin sebelum menerima. Amen. Apa itu doa? Ya, doa itu adalah suatu permintaan atau permohonan seseorang kepada Allah Bapa kita yang di surga. Doa adalah permintaan bagaimana kita meminta sama Tuhan. Ya, Tuhan, ini yang saya butuhkan. Sama seperti para penduduk di desa itu, mereka butuhkan apa? Mereka butuhkan hujan. Doa bukan berpuisi, tetapi berekspresi. Bukan laporan, tetapi ada hubungan. Amen. Ada hubungan, ada komunikasi dua arah antara Tuhan dengan kita, antara kita dengan Tuhan. Kita mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita, ya. Di Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amen. Sewaktu kita memegang teguh firman Tuhan, kita akan tahu apa yang akan kita terima. Amen. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang Mazmur, ya. Mazmur merupakan buku doa umat Allah yang berusaha untuk setia terhadap Taurat Tuhan. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Mazmur ditulis oleh Daud, ya. Jadi kita akan belajar di Mazmur 19. Itu bicara tentang pernyataan tentang kuasa dan keindahan firman Allah. Jadi pemazmur menyadari bahwa ia tidak dapat hidup tanpa firman Allah. Setiap tantangan dan kesulitan yang ia hadapi dapat diatasi dengan imannya kepada Allah. Kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Daud, dia mengalami yang namanya jatuh bangun. Amen. Dia begitu banyak mendapatkan tantangan, kesulitan, ya. Bahkan dia jatuh dalam dosa pembunuhan berencana, luar biasa, ya.
Tetapi di balik semua tantangan, kesulitan, setiap dosa yang dilakukan, Tuhan berkata bahwa apa? Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Amen. Tidak peduli bagaimana latar belakang dari Daud sebelumnya, tetapi sewaktu dia bertobat, dia kembali kepada Allah. Sewaktu dia ditegur, ya, dia merendahkan hatinya dan dia kembali kepada Allah. Dan apa? Luar biasa, dari Daud, ya, lahirlah seorang juru selamat. Amen. Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pemazmur berfokus pada firman Allah. Di Mazmur 119 ayatnya yang ke-69 dikatakan, biarlah teriakku sampai ke hadapanmu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. 170 dikatakan, biarlah permohonanku datang ke hadapanmu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Ya, sekalipun dia bahkan sewaktu dia dikejar-kejar sama Absalom, ya, dia datang sama Tuhan. Ya, Daud tidak mengandalkan kemampuannya atau pengalamannya. Dia tidak mencari pertolongan dari orang lain. Dia menatap kepada Allah dan firman-Nya. Ya, firman Tuhan yang menguatkan Daud. Firman Tuhan yang memampukan Daud untuk terus berdiri. Sekalipun sepertinya kayak mustahil untuk dia bangkit, tetapi dia terus perkatakan firman Tuhan. Dan apa, sewaktu dia terus perkatakan firman Tuhan, imannya dibangkitkan. Nilai berdoa kepada Allah yang pertama adalah merupakan wujud hubungan pribadi kita dengan Allah Bapa. Jadi ada hubungan pribadi. Kemudian yang kedua adalah tanda iman dan kepercayaan. Suatu kita beriman, suatu kita percaya kepada Tuhan. Amen. Kita melakukan, kita berdoa. Karena doa itu apa? Dikatakan doa itu nafas hidup orang Kristen. Coba katakan nafas dulu. Jangankan 5 menit, 1, 2, 3 detik saja sudah seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, nilai berdoa, ya, adalah sumber damai sejahtera dan kekuatan. Kenapa? Sekalipun mungkin kita dalam mengalami begitu banyak tekanan, masalah, kita masih bisa memuji Tuhan. Luar biasa, amin. Karena apa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita itu berbeda dengan yang ada di dunia ini. Mungkin itu berat, tetapi sewaktu kita datang sama Tuhan, ya, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, firman itu mulai menghidupkan kita kembali. Ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa apa? Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tiap pagi, bukan tiap bulan, men. Besok pun kita terima lagi sesuatu yang baru dari Tuhan. Kemudian ekspresi kasih terhadap sesama. Selalu kita berdoa merupakan ekspresi kasih kita terhadap orang lain. Dan yang berikutnya, bagaimana nilai berdoa kepada Allah adalah bentuk ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sewaktu kita berdoa, kita tahu Tuhan, biar kehendak Engkau yang jadi, bukan kehendak saya yang jadi. Amen. Bagaimana dengan Maria? Kalau kita baca, ya, kalau kita buka di Lukas 1 ayat 38, ya, bagaimana Maria menanggapi apa yang Allah lakukan dan melalui hidupnya. Mari kita buka di Lukas 1. Lukas 1 di ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Ya pada waktu ini, ya, sewaktu sebelum kelahiran Kristus, ya, Maria didatangi sama malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata, oke Maria, kau akan mengandung
Coba bisa kita bayangkan ya, kita belum nikah ya, kita contohnya saya belum nikah, terus datang malaikat Tuhan, Tuhan bilang mungkin aku akan menunduk. Pasti pikirannya kita sudah jauh-jauh, kalau sudah kemana-mana, belum dijemur oleh orang, terus segala macam. Tetapi sewaktu firman itu datang pada Maria, ya, dia menanggapi dengan iman, ketaatan dan kerendahan hati. Dia dengan rela menerima kehendak Allah. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada rencana Allah. Tidak mudah, men. Tetapi sewaktu dia percaya, karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Jadi Maria berkata apa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, kita belajar bagaimana Maria mempercayakan seluruhnya, bahkan masa depannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang satu hal dia tahu, bahwa Tuhan menyertai dia. Amen. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana pemazmur berbicara dan menyanyikan firman Allah. Mazmur 119 ayat 171 dikatakan, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapanmu padaku. Ayat 172 dikatakan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu, segala perintahmu benar. Amen. Jadi sewaktu kita dalam masalah, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyi, mari kita memuji Tuhan. Ada kuasa sewaktu kita menaikkan pujian penyembahan. Amen. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana pemazmur berpegang teguh pada firman Allah. Di ayatnya yang ke-174 dikatakan, biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak melupakan. Amen. Bagaimana Daud, dia terus berpegang pada firman Tuhan. Dia terus melihat kepada janji Tuhan. Di tengah masalah, konflik, rintangan yang dialami, ya ia terus berpegang teguh pada firman Allah. Dia memilih firman Allah, dia bergembira dalam firman Allah, dan mengandalkan firman Allah. Dia tidak melupakan firman itu. Amin. Dikatakan bahwa sewaktu kita menyimpan firman itu dalam hati kita, itu yang menjaga kita untuk tidak berbuat dosa. Ya, berdoa dengan firman Tuhan, bukan dengan masalah kita. Ketika kita berdoa dengan firman, kita berdoa dengan janji Allah, kita berdoa dengan kehendak Allah, dan kita berdoa dengan rencana Allah, maka harapan kita menjadi jelas. Amen. Tidak ada yang salah sewaktu kita meminta sesuatu, Tuhan saya ini, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amen. Saya diajarkan bahwa sewaktu Pastor Jo datang ke Palu dan beliau berdoa buat saya, Pastor Jo bilang, oke, jangan takut untuk meminta, ya, jangan takut untuk meminta hal-hal, bahkan hal-hal yang jasmani pun it's okay, ya, karena apa? Tuhan senang, amen. Tuhan senang sewaktu kita datang sama Tuhan. Tuhan senang sewaktu kita meminta, karena apa? Dia Bapa kita, amen. Apa yang menjadi kebutuhan kita minta sama Tuhan. Banyak orang sewaktu dia mengalami masalah, yang pertama dia berdoa kepada siapa? Langsung ke IG, FB,
Tidak, amin. Kita berdoa kepada Bapa kita di surga. Biarlah pada seri ini ya, biar gereja ini akan memiliki keinginan untuk terus membaca firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, menyimpan firman Allah di dalam hati kita, dalam pikiran kita, serta kita terus berdoa dengan firman. Coba pernah nonton ini? Baru sudah pernah nonton? Oke, kalau yang belum, ayo nonton. Film ini bagus sekali ya. Bagaimana seorang ibu, dia mempunyai satu ruangan untuk dia terus berdoa, dia bersyafaat, dia ambil Alkitabnya, tiap hari sudah didoakan. Dindingnya itu penuh dengan tempelan-tempelan kertas, ya. Senjatanya apa? Cuma satu, firman Tuhan. Dan dia confess, dia perkatakan firman Tuhan. Dia katakan, oke Tuhan, aku berkata bahwa aku ini diciptakan Tuhan. Dia berdoa buat anaknya, dia berdoa buat orang-orang sekitar, dan luar biasa ya, terjadi pergerakan yang luar biasa. Karena di Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Suatu kita berdoa dengan firman, suatu kita memperkatakan firman, tidak ada yang pernah kembali sia-sia. Amin. Firman itu akan terjadi. Ya, firman Tuhan katakan, biarlah orang-orang yang membangun yang datang bersegera di dalam hidupku. Perkatakan firman Tuhan, dan orang-orang yang akan membangun yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Aku diberkati, ya. Suatu kita mulai perkataan itu yang akan kita terima. Amin. Karena firman ini akan bekerja, bukan kita. Kita hanya apa? Speak, katakan, berdoa sesuai dengan firman. Ya, ada satu. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca kisah seorang George Muller, ya. Beliau ini adalah seorang misionaris, dan dia adalah merupakan kepala dari panti asuhan yang dia pimpin di Inggris pada tahun 1850. Ini adalah sebagian anak-anak ya, karena semakin hari itu semakin terus bertambah, dari 10, 20, 30, 60, 100 dan terus bertambah panti asuhan ini ya. Suatu hari ya, pada pagi hari itu sekitar kurang lebih ada sekitar 300. Ini gambarnya tidak kelihatan ya. Ini jadi pada pagi hari itu ya ada 300 anak yatim. Mereka lagi duduk rapi di meja makan panti asuhan pada hari itu. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ternyata di meja itu tidak ada roti, tidak ada makanan, tidak ada susu. Ya, kemudian si George Muller ini berkata, kenapa ini? Dia berkata, oke anak-anak, ayo sini semuanya, silakan duduk, ayo kita duduk. Ya, kemudian begini George Muller, mari kita berdoa anak-anak, mari tundukkan kepala dan kita berdoa, kita bersyukur. Dan setiap anak-anak itu mulai mereka duduk dan mereka mulai menundukkan kepala mereka dan berdoa. Mereka berkata, terima kasih Yesus untuk makanan yang akan Kau sediakan. Amin. Cuma itu doanya, tidak banyak-banyak. Mereka bersyukur, terima kasih Yesus untuk makanan yang akan. Kalau kata akan, sudah ada belum? Belum ada, amin. Tetapi apa yang terjadi? Mulai terdengar tidak lama setelah mereka berdoa ya. Kemudian ada satu orang
seorang tukang roti. Dia datang mengetuk. Kemudian salah satu anak membukakan pintu. Kemudian si tukang roti ini begini, dia bilang, tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya nggak bisa, karena Tuhan taruh satu beban di hatiku. Dan Tuhan bilang, sepertinya kalian butuh roti. Dan si tukang roti ini dia panggil anak-anak, karena bukan cuma 10-20, amin, 300 bahkan lebih, 300 roti guys, tidak bisa dibawa sendiri. Dan anak-anak yang lain mulai membantu si tukang roti ini untuk menurunkan rotinya. Dan tidak sampai di situ. Tidak lama kejadian itu, mereka sudah atur rotinya, taruh di meja. Tidak lama, tahu tidak, bahwa ternyata ada tukang susu juga datang. Kereta susunya itu tidak melihatnya. Nih, kereta seorang tukang susu ini, kereta susunya yang membawa susu banyak, itu ternyata keretanya itu pas rusak, mengalami masalah di depan panti. Apakah ada yang kebetulan? No, tidak ada, men. Kemudian si tukang susu ini datang, dia katakan, susu ini akan rusak kalau saya bawa pulang, kalau tidak segera diminum. Apakah kalian mau menerimanya? Mau tidak? Pasti mau. Wah, luar biasa. Seluruh anak panti begitu kita bisa lihat ekspresinya, mereka begitu, mereka gembira. Hari itu piring-piring yang kosong dipenuhi dengan makanan, dipenuhi dengan roti, dipenuhi dengan susu yang melimpah. Tuhan menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Firman pendukungnya itu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Seluruh anak-anak begitu bersukacita, begitu bersyukur dengan mujizat Tuhan. Luar biasa iman dari seorang George Muller, dan dia mengimpartasikan kepada anak-anaknya yang ada di panti asuhan. Bagaimana dia mengajarkan untuk menggantungkan imannya kepada Tuhan. Amen. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kejadian ini hanya terjadi pada saat yang lalu? Tidak. Bahkan hari ini pun Tuhan masih tetap sama, amin. Mujizatnya masih berlaku bagi setiap bapak ibu saudara. Cuma satu yang kita lakukan, berdoa dengan firman. Amin. Mereka cuma bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih. Ada kuasa dari ucapan syukur. Amin. Apakah Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita dapat mulai berdoa? Kita menyanyi dan mengakui firman Tuhan dengan lebih intens mulai minggu ini. Mari mengajak setiap kita, amin. Mungkin kita lagi menghadapi begitu banyak masalah, keuangan kah, kesehatan, hubungan, pekerjaan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Mari kita nyatakan firman Tuhan, dan kita akan melihat waktu kita memperkatakan firman itu akan terjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amen. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
bahwa Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya seperti seorang George Muller. Dia bersyukur bahkan sebelum menerima sesuatu yang daripada Engkau. Tolong kami Tuhan agar kami tidak ragu terhadap waktu, karena Engkau selalu datang tepat pada saat yang terbaik. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Tuhan, aku berdoa biar setiap kami Tuhan mulai berdoa sesuai dengan firman Engkau, mulai memperkatakan firman Engkau dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam generasi di bawah kami. Dan kami akan melihat Tuhan bagaimana Engkau Allah yang menjawab setiap kerinduan kami sesuai dengan waktu Engkau. Terima kasih Bapa buat firman Engkau. Engkau sudah selesai, Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus Engkau yang terus mengajarkan kami, Roh Kudus Engkau yang terus menuntun, Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami tahu Tuhan bagaimana kami harus berdoa dengan firman Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini, meteraikan firman dalam hati hidup kami, biar kami terus melihat kepada janji Engkau, kami terus melihat kepada firman, karena firman ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bisa langsung bangkit berdiri. Dalam pujian Engkau memberkati
kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau di sepanjang minggu berjalan ini. Setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagi setiap kita yang percaya dan menerima berkat, sama-sama katakan amin.